وعلى آله وصحبه ذوي الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sholat Jumat rahimahullah. Masjid Aqsa historis dan perjuangan sampai sekarang masih debatable kalau kita baca berbagai literatur. Siapa sesungguhnya yang membangun Masjid Aqsa? Dari semua polemik yang ada, kita ambil sebuah kesimpulan yang terkuat, yaitu bahwa Masjid Aqsa yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk membuat fondasi Ka'bah Baitullah. Setelah fondasi terbuat, 40 tahun kemudian Allah perintahkan untuk membangun Masjid Aqsa. Terus estafet pembangunannya sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Melanjutkan pembangunan Masjid Aqsa. Sejarawan mengatakan dibangun sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Isa lahir. Terus berlanjut kepada putranya Ishak Yakub. Estafet terus pembangunannya sampai kepada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejarawan mengatakan beliau membangun kembali, merenovasi, bahkan membangun kerajaan pada tahun 1000 sebelum Masehi. Itu jadi jelas yang membangun adalah bukan orang sekarang, apalagi bangsa Yahudi, bukan. Jadi dari Nabi terus ke Nabi, bahkan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Masjid Aqsa ini diabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina. Saudara hadirin, bahkan Masjid Aqsa ini atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina pernah menjadi salah satu kiblat umat Islam. Jadi dalam sejarahnya umat Islam itu menghadap ketiga kiblat. Yang pertama, sebelum hijrah Allah perintahkan kaum muslimin untuk menghadapkan mukanya ke Masjidil Haram. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu Allah perintahkan untuk menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Ini bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dinyatakan, lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa kana aktsaru aliha al-yahud. Fa'amarahu ayastaqbila Baitul Muqaddas. Astaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara sahran. Aprihat bihal Yahud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kebanyakan di Madinah itu penduduknya adalah orang Yahudi. Maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Ini strategi untuk meluluhkan hati orang yang keras. Lalu Rasulullah SAW menghadap mukanya ke Baitul Maqdis selama 17 bulan.
bid'ata asar sahron selama 17 bulan. Jadi 17 bulan kaum muslimin di awal hijrah menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dalam waktu yang agak sebentar. Tapi apa yang terjadi setelah 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis? Rupa-rupanya yang tadi diinginkan hati orang dulu ternyata makin keras, bahkan banyak orang-orang munafik. Itulah Rasulullah akhirnya rindu kiblat pindah lagi ke Baitullah. Ini kalau kita baca dalam Al-Quran di juz kedua itu sampai digambarkan bagaimana kerinduan Rasulullah SAW terhadap Mekah, terhadap Ka'bah Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falan yari qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku melihat mukamu menengadah ke langit. Ini gambaran Rasulullah betul-betul serius berdoa, ya Allah, pindahkan kiblat ke Baitullah kembali. Falan waliyan maka kiblatan tadwa. Nanti kami akan palingkan ke kiblat yang kau sukai. Apa? Yaitu Ka'bah Baitullah. Kenapa wajah Rasulullah ini? Karena Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah, Mekah tempat beliau lahir. Ini kita kadang-kadang suka pulang kampung karena kangen dengan tempat kelahiran. Kalau kangen dengan kampung, Ka'bah yang ada di Mekah, Mekah tempat beliau dilahirkan. Yang kedua, Ka'bah yang ada di Mekah, Mekah tempat beliau diutus menjadi seorang Rasul. Yang ketiga, bahwa Ka'bah adalah kiblat anbiya'i wal mursalin. 124 ribu nabi semua pernah menghadapkan maunya ke Ka'bah Baitullah. Nah, apa yang terjadi? Allah jawab, Allah respon, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka saat ini palingkan kamu ke Masjidil Haram. Wahai ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Dimanapun kau berada, palingkan kamu ke Masjidil Haram. Dan hadirin berbahagia, sampai-sampai ada sahabat yang belum tahu kalau kiblat sudah pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Itu ada dalam Sahih Muslim. Ada sekelompok sahabat sedang sholat, lagi keadaan rukuk. Pas tadaru fi ruku'ihim, mereka mutar dalam keadaan rukuk. Sampai ulama mengomentari, wa hadza kamalu ala ta'atillahi wa rasul. Ini menunjukkan mereka betapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Beda dengan kita. Lalu perintah Nabi ada hadis, senang-senangnya didiskusikan, didebatkan, bukan diamalkan. Tapi kalau umat-umat di awal, sahabat Rasulullah mendengar seruan Nabi, mereka nggak banyak nanya. Pastadaru birukuhim, mereka mutar dalam keadaan berukuk. Sampai ulama sekali mengatakan, wahada yadul ala kamali, wahada yadul ala kamali ta'atimillah wali Rasul. Ini menunjukkan mereka sempurna ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan para ahli sejarah mengatakan kapan itu terjadi tahwilul kiblat, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Ada yang mengatakan pada tanggal 15 Sya'ban. Makanya kalau di Indonesia umumnya kalau sudah tanggal 15 Sya'ban yang ada ritual Ibu Sya'ban. Tapi kalau di Mesir konon ada yang namanya acara tahwilul kiblat. Peringatan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Nah, hadirin berbahagia, apa sih yang dapat kita pikir di sini? Bahwa Masjid Aqsa itu bukan masjid sembarangan. Dia pernah menjadi salah satu kiblat umat Islam. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam dua hadis, baik Imam Bukhari atau Imam Muslim, la tusaddu lihal ila talafi masajid. Jangan kalian memberatkan untuk bepergian kecuali kepada 3 masjid. La tusaddu lihal ila talafati masajid. Jangan kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh
kecuali ke 3 masjid. Masjid Hadza kata Rasulullah, yang pertama adalah masjid ini, itu Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram, Masjidil Haram di Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Tapi ada orang yang salah paham terhadap hadis ini. Jadi kita nggak boleh jalan-jalan kecuali ketika masjid ini. Bukan begitu pemahamannya. Sampai-sampai ada fatwa dari kelompok sebelah, nggak usah kita berziarah ke masjid jauh-jauh kecuali ketiga ini. Bukan begitu pemahamannya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ini ceritanya begini. Asbab wurud namanya. Di Abu Hurairah satu ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kalian, Abu Hurairah, kamu dari mana? Saya baru saja pulang dari Tursina. Ngapain kamu di sana? Saya sholat. Aduh, andaikan aku tahu kau berangkat, aku susul kamu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW, jangan kau melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid, yaitu masjidku ini kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi konteksnya pada sholat. Jadi kalau kita mau dapat pahala yang besar dalam sholat, silahkan datang ketika masjid tadi. Bahkan ada satu riwayat, sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi itu bandingannya 1000 rakaat kita sholat di Masjid UI ini. Luar biasa. Makanya banyak orang umroh. Nah, saya umroh pengen dapat pahala besar dalam sholat. Itu maksudnya, bukan dalam hal yang konteksnya tentang sholat. Jadi kalau mau dapat pahala besar dalam sholat, silahkan berangkat ke 3 masjid ini. Itu maksudnya. Kembali pada persoalan betapa Masjid Aqsa ini merupakan masjid yang sejarahnya bukan dibangun oleh sembarangan orang, bukan dibangun oleh orang sekarang, tapi oleh Nabi Adam alaihissalam, estafet pada Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang ya Masjid Aqsa dirundung duka, dan kita semua, kalaupun kita nggak bisa berangkat ke sana karena prosedurnya amat terlalu rumit, minimal kita doa semoga yang sedang berjuang membebaskan Palestina Masjid Aqsa, Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan pelit malam kita bangun tahajud. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di sana. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kaum muslimin yang sedang berjuang memerdekakan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali
وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.